Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Humaini ingin menyampaikan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PPD UKT-PT. Ya. Saya Arif Humaini dengan NDN 0506098001 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di halaman selanjutnya ini tentang halaman pengesahan dengan tentang materi atau mata kuliah dari ilmu lughah yang saya ampuh. Di sini ada nomor kodenya PB08208 dan dengan bobot 2 SKS. Bidang ilmunya termasuk kebahasaan dan termasuk status mata kuliahnya adalah mata kuliah wajib. Ada beberapa CPL atau PLO yang dititipkan oleh Prodi kepada mata kuliah ilmu lughah atau ilmu linguistik ini, yaitu PLO 3 dan 6, di mana di dua CPL ini selain kemampuan pengetahuan tentang ilmu linguistik itu sendiri, juga ada mencerminkan menunjukkan keterampilan soft skill, ya, yaitu bekerja sama, kemandirian, tanggung jawab, kedisiplinan, dan saling menghargai antar teman. Ada beberapa CLO juga ya diturunkan menjadi 5, yaitu bagaimana dia bisa bekerja sama, nanti juga termasuk di penilaian, sehingga ada 5 hal ini yang menjadi penilaiannya. Kemudian deskripsi mata kuliah ini merupakan mata kuliah pendukung, di mana sebagai dari pendukung mata kuliah tema dari pendidikan, ya. Jadi sebisa mungkin mata kuliah pengetahuan tentang bahasa juga diperoleh oleh mahasiswa pendidikan bahasa Arab untuk mewujudkan potensi pedagogi dan kompetensi profesional. Seorang pendidik dalam bidang ilmu bahasa Arab atau pendidikan bahasa Arab perlu memahami tentang pemikiran kebahasaan secara umum, tentang prinsip-prinsip dasar pemikiran linguistik yang pada umumnya juga dikaitkan dengan bahasa Arab secara khusus. Ia perlu memahami posisinya, kelebihannya, kekurangan, dan problematika yang ada di dalam bahasa Arab. Ia juga mesti memiliki semangat tinggi untuk menghidupkan keterbukaan ilmiah demi kemaslahatan umat. Hal ini penting untuk membantu dalam menetapkan tujuan pembelajaran bahasa Arab dan metode pembelajarannya, serta memberikan sikap positif terhadap ide-ide kreatif para siswanya, memotivasi mereka dan mengarahkan cara pandang mereka terhadap keterbukaan ilmiah secara adil. Adapun materi pembelajarannya ada tentang pengertian bahasa, asal mula bahasa, manfaat dan fungsinya, kemudian ciri atau hakikat dari bahasa, kemudian juga bahasa jika dihubungkan dengan hal-hal lain di luar dari faktor bahasa itu sendiri, ya. Linguistik makro dan mikro. Kemudian juga berkaitan dengan linguistik, definisi dari ilmu linguistik dan objek kajian atau tataran dari linguistik, ada fonologi, morfologi, sintaksis, dan ada pula semantik, serta bagaimana pengembangan ilmu linguistik dan integrasinya dengan bidang kajian ilmu yang lain. Yang ada pustaka utama, ya, misalnya seperti Harimurti Kerdaksana, Abdul Khair Adenandang, dan Abdul Qasim dan lain sebagainya, mungkin yang bisa dicari oleh para siswa. Kemudian juga pendukung tentunya dari perkembangan artikel-artikel, referensi artikel jurnal dan sebagainya, dan juga dari materi-materi yang sudah kami upload di MyClass sebagai laman LMS kami. Metode pembelajaran dari ilmu lughah ini adalah 2, ada sinkron dan asinkron.
mengacu pada pembelajaran daring dan luring ya. Ada untuk sinkron ini tatap muka baik melalui Zoom ataupun MS Teams, sedangkan yang asinkron melalui LMS My Class. Di dalam My Class itu juga terdapat selain materi tentunya tugas-tugas yang berbentuk esai, forum diskusi, ataupun berbentuk kuis, berbentuk assignment, tugas-tugas. Kemudian juga ini kami sampaikan di LMS ini, di My Class. Gambarnya seperti berikut ini. Jadi ilmu luar ini sudah ada di LMS, di My Class, di mana di My Class ini juga presensi melalui My Class ini, bahkan nanti juga berkaitan hubungan CLO ya, seberapa besar hasil CLO yang sudah dicapai, diintegrasikan dengan web yang lain, yaitu ada web untuk OB ya, untuk melihat merekam jejak seberapa besar hasil CLO yang sudah atau CPMK yang sudah dicapai. Yang slide terakhir ini tentang komponen penilaian. Untuk penilaian di sini sebagaimana saya disampaikan di atas tadi, ada CLO ini di mana ada soft skill dan hard skill. Yang hard skill ada 80%, yang soft skill 20%. Soft skill 20% ini kami ambil dari sebaran di 4 CLO yang lain, di mana di 4 CLO yang lain misalnya di presensi, presentasi, keaktifan, dan UCP ini, misalnya untuk kedisiplinan kita bisa sebarkan di presensi, kemudian kerjasama dan saling menghargai bisa di presentasi dan keaktifan. Sementara yang di UCP bisa kita ambil di tanggung jawab dari dia mengerjakan ujian, baik di ujian tengah semester maupun di ujian akhir. Demikian yang dapat kami sampaikan sedikit tentang RPS ini. Tentunya semua ini akan kita sampaikan dalam 16 pertemuan, mulai dari awal hingga akhir termasuk UCP tadi. Berikut juga nanti akan kita sampaikan di video pembelajaran contoh salah satu dari materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, naltaqi di hadal liqa. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah bikhair. Baik. Kaifa ya Ustaz? Nabda satan al-yawm bikiraatil basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sehat-sehat semua ya, dan alhamdulillah sudah hadir semua ya. Setelah saya absen dulu. Kemudian saya ingin berbagi PPT-nya dulu, saya buka dulu. Baik, kelihatan ya PPT-nya ya? Kelihatan? Terlihat Ustaz. Kelihatan Ustaz. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang universal bahasa ya.
di mana sebelumnya sebenarnya kita sudah membahas tentang universal bahasa ini di pertemuan sebelumnya, yakni di pertemuan 5 ya. Di mana universal bahasa ini kan kemarin termasuk ke dalam sifat atau hakikat daripada bahasa. Mungkin sebelumnya ada yang masih ingat universal bahasa ini, definisinya seperti apa yang dimaksud dengan universal bahasa? Ada yang masih ingat? Keumuman bahasa. Keumuman. Ya. Mungkin, Pak. Ada lagi? Tidak ada. Benar, Pak. Jadi, baik. Benar ya, universal itu bersifat umum, sesuatu yang bersifat apa namanya, dapat diterima oleh semua orang, kan makna universal. Nah, untuk bahasa ini, pengertian dari universal bahasa itu tentunya adalah yang terkait dengan bahasa. Ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia. Jadi semua bahasa di dunia ini sebenarnya meskipun kelihatannya berbeda, itu ada yang memiliki, ada ciri-ciri atau sifat yang sama di dalam bahasa itu. Jadi tidak apa, walaupun beda luarnya, tapi dalamnya, hakikatnya ya, punya kesamaan ciri-ciri. Nah ini ya, universal bahasa ini kemarin termasuk dalam sifat yang ke-8 bahasa. Kalau kita brainstorming kira-kira persamaannya apa ya bahasa, misalnya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, kira-kira di mana ada kesamaannya? Kan jelas-jelas beda itu, hurufnya beda, cara nulisnya juga beda, ya kan? Kira-kira di mana? Ada nggak samanya? Ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya, kira-kira samanya di mana bahasa Indonesia dengan bahasa Arab? Tidak ada. Ada. Sama ya. Sama di bunyi bahasa. Iya, sebagai sebuah bunyi, ya kan. Jadi kalau kita pikir memang bahasa itu kan memang secara lahirnya beda itu tadi, tapi memang punya kesamaan, makanya kemudian ada universal bahasa. Mengapa? Karena memang bahasa yang dimiliki oleh manusia itu dihasilkan oleh alat yang sama, ya. Jadi kita manusia itu memakai otak, memakai pikiran kita, memakai pengalaman yang ada di dalam diri kita, di mana alat-alat kebahasaannya itu sama, mulai dari otak, kemudian mulut kita untuk mengeluarkan bunyi, jadi kan ya sama semuanya secara fisik maupun yang non fisik yang tidak kelihatan berupa konsep otak, pikiran, ini semuanya alatnya sama, sehingga otomatis kalau alatnya sama, maka otomatis pasti ada kesamaan-kesamaan yang ada dihasilkan, kan? Dihasilkan pasti ada kesamaan, ada sesuatu yang mirip. Jadi walaupun berbeda karena alatnya itu masih sama, pasti ada yang sama. Itulah kemudian menjadikan dicari oleh para ahli bahasa itu kira-kira apa saja ini yang memiliki kesamaan dalam bahasa. Ada 7 paling tidak kan persamaan-persamaan yang ada di bahasa-bahasa di dunia ini, ya. Paling tidak 7. Yang pertama adalah menggunakan butir-butir linguistik yang jenisnya sama. Butir-butir linguistik jenisnya sama ini maksudnya apa namanya? Setiap huruf, setiap kata, kemudian setiap kalimat itu memang mungkin hurufnya sama, tapi dia menggunakan sesuatu yang sama, yaitu misalnya ada istilah-istilah vokal, ya kan, huruf vokal, ada istilah huruf konsonan,
Nah, itu semua bahasa itu memiliki istilah, itu memiliki. Kemudian kalau kita lihat lagi ada subjek, ada predikat, ada kata kerja, ada kata benda, ada kata sifat. Maka semua bahasa di dunia ini menggunakan butir-butir yang sama itu. Kemudian yang kedua juga, nah ini yang kaitannya gramatika tadi, dari subjek, predikat, objek tadi, ya kan? Itu juga semua bahasa itu memiliki itu, kategori itu. Namun kemudian yang berbeda ketika menjadikan satu kaidah, menjadikan gramatika bahasanya berbeda, misalnya bahasa Arab, bahasa Indonesia, gramatikanya sudah berbeda, tidak ada ke apa namanya antara subjek predikat. Kalau dalam bahasa Indonesia kan tidak harus sesuai, entah dari mudzakkar muannasnya, tanda mufradnya. Kalau di bahasa Arab, nah di bahasa Indonesia tidak ada. Jadi dari kata-kata yang ada tadi, ya, nah gramatikanya itu berbeda. Tapi kemudian yang mendasarinya, struktur butir-butirnya itu yang masih sama. Seperti subjek tadi, yang namanya subjek itu siapa? Atau fa'il dalam bahasa Arabnya, namanya fa'il yaitu orang yang melakukan perbuatan. Yang namanya predikat itu apa yang dilakukan oleh yang melakukan. Yang objek tadi yaitu yang dikenai pekerjaan. Itu yang dimaksud dengan aturan gramatika yang sama. Itu bukan kaidah grammarnya. Kalau kaidah grammarnya kan jelas sudah berbeda. Kemudian yang ketiga, menggunakan sistem perlambangan makna yang sama. Sistem perlambangannya kan bisa berupa lisan, bisa berupa kemudian tulisan. Kita menggunakan suara, menggunakan bunyi. Ada juga menggunakan tulisan. Tidak ada di dunia ini ya bahasa yang mungkin sudah tidak punya tulisan, karena kalau dulu mungkin di awal-awal dulu di peradaban yang lampau itu tulisan belum ada, tapi kalau di zaman sekarang ya semua bahasa itu sudah mempunyai pelambangan makna yang sama, ada tulisannya, walaupun mungkin yang berbeda adalah bentuknya, tapi mewujudkan lambang itu yang kemudian sama. Ada mungkin tidak bunyi, tidak tulisan, tapi mungkin dengan apa tanda, ya, dengan tanda bahasa sandi misalnya, itu juga sebuah untuk mengungkapkan bahasa itu dengan perlambangan. Jadi dilahirkan dengan menggunakan lambang, simbol, tanda. Jadi semua bahasa itu menggunakan itu, tidak ada bahasa yang tidak. Terus bersifat kreatif, jadi semuanya juga dinamis ya, bahasa. Pemerolehannya juga sama tahap-tahapnya. Tidak ada mungkin bahasa Inggris kalau masih bayi udah langsung bisa berbicara, langsung bisa menulis, tidak ada. Semuanya itu sama tahapnya. Begitupun juga memiliki fungsi yang sama. Ada bahasa Arab itu ada fusha, ada amiyah, ada dialek, lahja. Semua bahasa itu juga mempunyai itu. Ada ragam pidato, ada bentuk yang santai dan sebagainya. Kemudian dalam berkomunikasi juga orang cenderung menyesuaikan diri kepada mitra bicaranya, ada normanya. Manusia itu kan tidak hanya pikirannya, tapi juga dia punya emosi, punya sifat ya. Tadi bisa jadi dia dengan ungkapannya yang salah akan membuat seseorang itu marah, seseorang itu membuat salah sangka, yang akan miskomunikasi. Nah, itulah kemudian yang menyebabkan 7 ini. Karena manusia itu juga punya emosi, punya apa namanya sifat tadi itu ya, tidak hanya akal saja, tidak hanya rasio saja, tapi juga emosional. Maka kemudian ketika kita berkomunikasi dengan mitra bicara kita, itu juga ada norma komunikasi. Nah, kira-kira mengapa ini semua ini terjadi? Ada beberapa penjelasan di sini ya. Misalnya penelitian atau tulisan dari Noam Chomsky ini yang mengatakan bahwa dalam otak manusia itu memang sudah ada tata bahasa universalnya. Noam Chomsky itu mengatakan bahwa di dalam otak kita ini sudah ada LED, language
acquisition device, ada alat yang khusus untuk kebahasaan, di mana alat itu semuanya sama. Ketika menciptakan tata bahasa itu ada nilai-nilai universal tadi, sehingga itu tadi butuh linguistiknya, kreativitasnya, apa namanya tadi yang tahapan-tahapannya semuanya, karena semuanya sudah terkonsep ada di dalam otak itu dan semuanya sama. Jadi seandainya tidak ada tata bahasa universal ini, artinya alat yang kita gunakan juga berbeda dalam otak kita, maka kemungkinan besar bahasa-bahasa di muka bumi ini akan sangat berbeda. Kita mempelajari bahasa yang lain selain dari bahasa. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kaitannya dengan fungsi tadi, ini ya. Manusia pasti menggunakan fungsi bahasa itu sebagai alat interaksi sosial, komunikasi, identitas, alat untuk ekspresi diri, ya menghubungkan antara yang konsep dalam otak tadi diwujudkan dalam kehidupan nyata, mengekspresikan dirinya dengan menggunakan bahasa. Alat adaptasi, integrasi, alat penampung dan penerus kebudayaan. Bahasa juga berfungsi menghubungkan ruang atau tempat yang satu dengan yang lain. Ada sejarah. Kita tahu peristiwa yang lampau atau mungkin sesuatu yang akan datang. Sementara yang varian, yang memiliki varian, ini dari laporan penelitian sosial linguistik mendapat dicatat bahwa semua bahasa memiliki itu dialek ragam. Unda-usul itu leveling ya, ada kepada siapa tadi mitra bicara kita. Oh, saya harus pakai Anda. Oh, saya pakai harus antum. Oh, saya pakai harus jenengan, sampean, dan seterusnya. Ada juga register di mana kata-kata yang khusus untuk, misalnya untuk puisi, untuk memuji, misalnya untuk kata-kata untuk kesehatan, politik, dan seterusnya. Itu masing-masing punya spesialisasi di dalam mengungkapkan kata-kata. Alhamdulillah ini sudah slide terakhir. Terima kasih. Di pertemuan ke-6 ini kita sudah membahas tentang universal bahasa. Barangkali ada yang ingin ditanyakan? Nanti jangan lupa juga ya, tugas-tugas yang ada di My Class itu bisa dikerjakan ya dari pertemuan yang sebelumnya. Ada yang ingin bertanya? Ada yang nanya? Ada Mas, Silakan. sebentar. Ya. Silakan. Ada. Sudah cukup. Kalau cukup nggak apa-apa. Sudah? Cukup? Tidak ada? Bapak, izin Oh, ya, bertanya. Ya. Berarti manusia itu tidak bisa mempelajari bahasa hewan ya, Pak? Bahasa hewan. Hewan itu punya bahasa tidak? Jadi bahasa, yang namanya bahasa itu memang khusus hanya untuk punya manusia, yang namanya bahasa itu. Bahasa secara makna yang kompleks ya, bukan hanya bahasa yang hanya simbol tadi. Tapi di balik simbol itu kan ada makna, ada sesuatu yang diungkapkan dari hasil otak tadi kan, hasil ekspresi tadi kan. Maka manusia bahasanya itu sesuatu bahasa yang kompleks sesuai apa yang ada di dalam otaknya tadi, kepentingan, kebutuhan, kemudian juga norma, ya kan, ada sopan santun di situ di otak manusia. Sementara kalau di binatang kan hanya terbatas ya bahasanya, mungkin hanya berupa simbol, tapi simbolnya itu untuk survive ya, survive hidup ya, mungkin untuk mencari makan, bertahan hidup ya, makan, minum, bisa berkembang biak, sehingga
bahasa atau simbol yang dihasilkan oleh hewan itu maknanya itu hanya sebatas itu ya. Misalnya mengkomunikasikan dengan teman-temannya yang lain bahwa di sini ada makanan misalnya. Jadi dengan menggunakan tarian, kalau yang lebah itu kan. Jadi tarian lebah itu tidak hanya asal berputar, tapi dia berkomunikasi dengan temannya bahwa di sini loh ada bunga. Semut juga kan, setiap ketemu di sini ada kan. Itu komunikasinya hanya untuk itu. Tidak ada kemudian kepentingan atau kebutuhan yang lain seperti manusia tadi. Jadi karena memang bahasanya manusia itu lahir dari otak semuanya ini ya, bukan hanya sekedar mengeluarkan hidup, otomatis itu juga mencerminkan kepentingan dan kebutuhan manusia itu di dalam bahasa. Jadi al-insan hayawan natik. Manusia itu adalah hewan yang berbicara, artinya berbahasa, berkomunikasi. Di mana berbahasa itu saking kompleksnya, ya bisa, hewan juga bisa, tapi tidak selevel, tidak sekompleks dari apa yang ada dalam bahasanya manusia. Kalau paham dengan bahasanya hewan, ya Allah a'lam hanya Nabi. Nabi siapa yang bisa? Nabi Sulaiman ya kan, yang bisa memahami. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya ya. Insya Allah kita jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Dan jangan lupa tugas-tugasnya juga ya, yang di assignment yang di. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Bapak. Udah.